Jimin BTS membagikan reaksi tak terduga ayahnya terhadap albumnya Face. Pada 4 April, Jimin membuat sejarah sebagai solois Korea pertama dan satu-satunya yang pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 dengan judul lagu barunya Like Crazy. Untuk merayakan kesempatan itu, bersama dengan penggemar, penyanyi tersebut melakukan streaming langsung singkat di Weverse sekitar pukul 3.30 pagi. Jimin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada ARMY dan berterima kasih kepada semua produser yang bekerja dengannya di album ini. Dia juga menyebutkan anggotanya dan mengatakan dia mendapat telepon ucapan selamat dari RM dan J-Hope setelah grafik dirilis. Jimin berbagi bahwa ayahnya juga memanggilnya dan mengatakan dia bangga dengan pencapaian putranya. Tapi, sebahagia apapun Mr. Park saat ini, member BTS itu juga menambahkan bahwa reaksi ayahnya saat pertama kali mendengarkan Face tidak begitu menggembirakan. Menurut Jimin, ayahnya justru merasa sedih setelah mendengarkan lagu-lagu di Face untuk pertama kalinya. Meskipun dia menyebutkan ini dengan cepat, J-Hope yang menonton siaran langsung bertanya kepadanya di kolom komentar tentang alasan dibalik reaksi awal ayahnya. Jimin mengatakan, "Ketika aku pertama kali membuat album ini, aku memutarnya di rumahku, memberitahu ayahku, 'Ayah, ini album pertamaku.' Tapi dia bilang itu membuatnya sedih dan dia menangis. Aku tidak tahu bahwa album itu akan menerima begitu banyak cinta," kata Jimin. Jimin juga bertanya-tanya apa sebenarnya album itu yang membuat ayahnya sedih. Meskipun Jimin tidak yakin apa yang dipahami ayahnya saat mendengarkan lagu-lagu itu, Pak Park mengatakan kepadanya bahwa isi album itu membuatnya sedih sebagai seorang ayah. Mengingat bahwa album itu membahas beberapa luka dan emosi menyakitkan yang dia alami selama pandemi, mungkin bisa dimengerti kenapa ayah Jimin sedih dengan lagu-lagu itu. Tapi fakta bahwa Jimin mampu mengubah emosi negatifnya menjadi karya seni luar biasa juga mungkin merupakan salah satu pencapaian paling membanggakan sebagai seorang ayah. Yang kedua, komentar siaran langsung terbaru RM menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya etiket Weverse. Sejak pembuatan Weverse, ARMY punya banyak cara untuk berinteraksi dengan anggota BTS, baik memulai siaran langsung maupun tulisan. Tapi sepertinya para member menyadari sesuatu yang berbeda dalam kolom komentar langsung mereka. Dan leader RM baru-baru ini memanggil penggemar dan hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang etiket penggemar di Weverse. Pada tanggal 1 April, RM mengejutkan penggemar dengan siaran langsung di mana dia memberitahu ARMY tentang segala hal, mulai dari aktivitasnya dan bahkan rencana pendaftarannya. Selama siaran, RM mengejutkan penggemar ketika dia tiba-tiba berseru, banyak orang menulis hal-hal aneh di komentar. Tentu saja, meskipun ARMY bersifat global dan komentarnya dalam bahasa yang berbeda, kebanyakan dalam bahasa Korea dan Inggris yang dipahami RM dengan lancar. RM kemudian membuat komentar singkat yang mengambil alih internet saat dia menjelaskan, "Kalian berubah." Sambil menjelaskan bahwa komentar harus positif tentang cinta, RM membuat para penggemar terkesan ketika dia menjelaskan, kupikir akan lebih baik kalau aku tidak melihat komentarnya." Untuk seorang idola yang selalu suka membaca komentar dan menjawab pertanyaan ARMY, itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Setelah siaran, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang etiket selama siaran langsung. Sementara para anggota tidak keberatan dengan meme lucu dan komentar tentang BTS lainnya, netizen menunjukkan bahwa komentar itu sudah di luar kendali. Aliran komentar kebencian, permintaan terus-menerus untuk anggota lain, dan spamming membuat para idola berjuang untuk melihat komentar dari ARMY dengan pertanyaan. ARMY telah membuat panduan bagi penggemar untuk membantu mereka menulis komentar positif kepada para anggota dan penggemar mengembalikannya. Setelah siaran langsung, itu terus menjadi topik dan meluas ke postingan Weverse biasa. Pada 2 April, Suga membagikan pesan menyentuh setelah kematian musisi Ryuichi Sakamoto. Di TikTok, seorang penggemar menunjukkan bahwa meskipun postingan itu membahas topik sensitif, seorang pengguna menganggap pantas untuk berkomentar dengan meme Yoongi Marry Me. Penulis berbagi betapa salahnya itu dan banyak komentar yang merujuk pada siaran RM. Meskipun tampaknya wajar untuk berkomentar dan punya cara berinteraksi dengan anggota BTS, ARMY yakin beberapa pengguna memanfaatkannya untuk merugikan anggota. Di sisi lain, RM tampak menua ke belakang selama penampilannya baru-baru ini di VIP Preview Reborn. RM telah berkecimpung di industri K-pop sejak 2013 dan ARMY telah menyaksikan tumbuh dan menjadi dewasa selama bertahun-tahun. Secara khusus, sebagai salah satu yang tertua, dia selalu punya citra kebapakan dan selalu menjaga anggota lainnya. Ya, sepertinya sang idola terlihat lebih muda setelah kemunculannya baru-baru ini. Pada tanggal 3 Maret, ARMY tidak dapat menyembunyikan kekagetan mereka ketika RM tampil di preview VIP dari film Korea Rebound yang akan datang. Bahkan sebelum naik ke atas panggung, semua mata tertuju pada RM saat dia berjalan menuju area media.
Meskipun tidak ada di film, RM berada di atas panggung di antara para pemeran film dan mengingat tinggi badannya, tidak mengherankan kalau idola itu menjulang di atas bintang lainnya. Para pemeran bahkan mengatur ulang diri mereka sehingga RM berada di tengah mereka semua dan di tengah panggung yang membuatnya sangat pemalu. Tidak mengherankan meski pemalu, RM adalah model profesionalisme saat dia menyapa semua orang di acara itu dan memastikan untuk memberikan pose yang lucu. Secara khusus, dalam foto-foto dari pers, RM jelas menjadi acara utama dan memamerkan visual naturalnya kepada para penggemar dan media di acara itu. Ketika foto-foto itu dibagikan, netizen tidak bisa melupakan gaya RM tapi juga betapa mudanya dia dengan mengenakan pakaian yang lebih casual dan riasan minimal. ARMY berpikir RM terlihat lebih bayi dan jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Sepertinya terlepas dari jadwalnya yang sibuk, RM sepertinya tidak pernah menua atau bahkan menua mundur setiap kali ARMY melihatnya. Sementara grup terus tumbuh dan dewasa, tidak mengherankan kalau acara-acara tertentu memungkinkan ketampanan alami mereka terpancar dan membuat mereka terlihat lebih muda. Yang ketiga, Suga menjadi Hyung yang paling disayangi Yeonjun dan Taehyun untuk merubah Together di Suchwita. Suga baru saja mengungkapkan bintang tamu yang terbaru di episode 8 acara YouTube-nya, Suchwita, dan penggemar dengan cepat mengenali kedua idola itu hanya dengan petunjuk bahwa album terbaru mereka sukses besar. Dan chemistry sempurna mereka, Taehyun dan Yeonjun tomorrow be together. Kedua idola muda ini mengungkapkan semuanya kepada Suga saat mereka mendiskusikan etos kerja mereka. Keinginan mereka membuat rekan satu label bikin musik bangga, BTS, dan banyak lagi. Suga memuji keduanya. Perasaan itu sama untuk Yeonjun dan mengungkapkan bahwa dia berterima kasih atas cara Suga memperlakukan mereka. Yeonjun mengatakan, "Sejujurnya, aku sangat berterima kasih kepadamu karena tidak ada yang memperhatikan kami sebanyak kamu. Itu hanya mengejutkanku," kata Yeonjun. Demikian pula, Taehyun berbagi bahwa dia terinspirasi oleh Suga. Taehyun mengatakan, "Aku ingin menjadi seorang sepertimu." Saat mereka mengucapkan kata-kata manis untuk penggemar mereka, Taehyun membagikan perasaannya yang tulus. Dia mengatakan, "Pada akhirnya fans kami yang melengkapi kami tidak akan menjadi apa-apa tanpa Moa." Sementara itu, sapaan Yeonjun yang pemalu dan canggung membuat Suga bingung. Penonton bisa mengantisipasi banyak tawa pada 11 April pukul 10 malam KST. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.